Sini kami akan menjelaskan tentang hewan darat, yaitu salah satunya unta. Hewan seperti unta memiliki keunikan karena bisa berbicara atau menjadi tanda mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kemampuan luar biasa pada makhluknya untuk menyampaikan pesan. Seperti di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda tentang kaum Samud, mereka menyembelih unta betina itu, maka Allah membinasakan mereka. Hewan darat seperti unta memiliki keunikan sebagai rezeki dan alat perjuangan, sering disebutkan dalam hadis tentang jihad dan kehidupan sehari-hari. Baik, saya di sini akan melanjutkan. Hewan seperti unta merupakan ciptaan yang sempurna dan tahan banting, di mana unta merupakan ciptaan yang sempurna dan tahan banting, di mana unta mampu bertahan di lingkungan yang ekstrim seperti terik dan kekeringan. Tubuhnya bisa menyimpan udara dan lemak serta berjalan jauh tanpa makan dan minum yang secara lama. Ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan makhluk yang dapat membantu manusia dalam bertahan hidup. Unta juga memiliki keunikan sebagai sumber rezeki dan manfaat, memberikan susu, daging, kulit, dan wool sebagai bahan pakaian. Ia juga digunakan sebagai transportasi dan alat pertanian dalam Islam. Unta dianggap sebagai salah satu nikmat Allah yang harus disyukuri. Simbol dalam kisah Nabi, unta Nabi Saleh alaihissalam adalah mukjizat yang bisa berbicara dan menjadi bukti kebenaran Nabi menunjukkan kekuasaan Allah. Quran Surah Al-A'raf Surah ke-7 ayat 73 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fajaruha ta'kulu fi ardillahi wala tamassuha bisu'in fayaqudukum azabun alim, yang artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, jangankan disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Di sini kami akan menjelaskan keunikan hewan laut, salah satunya ikan nur. Dalam konteks Islam, ikan nur mungkin berhubungan dengan kisah Nabi Yunus dan ikan paus dalam Al-Quran yang menunjukkan makna keagamaan yang lebih dalam. Dalam Islam, ikan nur merujuk pada ikan besar yang disebut dalam Al-Quran terkait kisah Nabi Yunus alaihissalam, yang juga dikenal sebagai Zunnun atau pemilik ikan. Kisah ini tercatat dalam surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazanni izzahaba mughaliban fadana allan naqdiru alaihi fannada fit dulu mati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang artinya yaitu, ingatlah pula Junnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Apa sih keunikan ikan nun? Ikan nun makhluk yang taat atas perintah Allah. Ikan nun bukanlah ikan biasa. Ia adalah ciptaan Allah yang langsung menjalankan perintahnya. Allah memerintah ikan nun
untuk menelan Nabi Yunus sebagai bentuk hukum karena Yunus meninggalkan kaumnya tanpa izin dan pergi ke laut. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Ini menunjukkan bahwa segala makhluk di alam semesta tunduk pada kehendak Allah, bahkan ikan laut yang biasanya pembohong. Di sini kami akan menjelaskan tentang keunikan hewan darat yaitu burung hudhud. Burung hudhud adalah salah satu makhluk yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan Nabi Sulaiman. Burung tersebut memiliki keunikan yang pertama, burung hudhud bisa berbicara dengan bahasa manusia, seperti saat burung tersebut melaporkan pertemuannya kepada Nabi Sulaiman. Yang kedua, pengetahuannya tentang bumi. Ia memiliki wawasan mendalam tentang geografi dan kondisi bumi, termasuk menemukan sumber air atau kerajaan yang tersembunyi. Yang ketiga, ia memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Nabi. Dan yang empat, ia memiliki simbol kecerdasan, pengawasan, dan pengabdian. Adapun ayat Al-Quran yang terkait kisah hudhud ini diceritakan dalam Quran Surah An-Naml, surah ke-27 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqadat tayara faqala ma lila arad huda amkana minal ghaibin. Artinya, dan dia Sulaiman memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Lalu ada juga Quran Surah An-Naml, surah ke-27 ayat 21 dan 22 yang berbunyi, la'u'azibannahu azaban syadidan aw la'azabannahu aw la'ya'tiyanni bisultanin mubin. Famakata ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min sab'in binaba'in yakin. Yang artinya, sungguh aku benar-benar akan menghukumnya dengan hukuman yang berat atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Maka tidak lama kemudian hudhud datang dan berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui, dan aku datang kepadamu dari negeri Saba dengan berita yang benar. Ayat ini menunjukkan peran hudhud sebagai pembawa berita penting tentang kerajaan Saba yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. Hadis terkait, ada beberapa hadis yang menyebutkan hudhud, meskipun tidak banyak. Salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hudhud adalah burung yang bisa berbicara, dan ia adalah burung yang paling tahu tentang bumi. Hadis ini menekankan keunikan hudhud sebagai makhluk yang diberi pengetahuan khusus oleh Allah. Hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa hudhud menemukan air di bawah tanah saat mencari kerajaan Saba, menunjukkan kemampuan luar biasanya. Terima kasih dan jumpa lagi.